Kembali dengan saya Puspita Miau, dan saya akan kembali menjawab pertanyaan dari sahabat Puspita Miau ya. Di sini saya akan bacakan ya salah satu pertanyaannya yang menurut saya cukup bagus ya pertanyaannya. Mbak Puspita, saya asal Malang, Jatim. Saya penderita GERD psikosomatis sudah 9 bulan, bukan sudah, baru ya 9 bulan. Panik attack di jalan 5 kali dengan kondisi ngos-ngosan, kelayangan, mata berat, buram, dada atas berat, tenggorokan terasa tertarik, maksudnya tercekik gitu. Hidung mampet, sekujur tubuh kram, kesemutan. Keseharian saya dada, hidung, sama tenggorokan masih bermasalah. Kelayangan, mata buram, apalagi habis sarapan pagi langsung tidak berdaya. Lemas banget, kelayangan kayak mau pingsan. Ini udah sebulan lebih saya hanya banyak di kamar. Mohon solusi, cara bangkit, cara menghadapi keseharian ketika banyak sensasi atau keluhan. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Poinnya yang ditanyakan itu solusi untuk cara bangkit, cara menghadapi keseharian ketika masih banyak keluhan atau sensasi dari GERD anxiety psikosomatis. Oke. Jadi yang pertama, teman-teman pahami dan mindsetkan ke otak, ke diri teman-teman bahwasannya semua keluhan tadi, semua sensasi tersebut, semua yang nongol itu adalah sesuatu yang normal, wajar terjadi pada semua penderita gangguan GERD anxiety psikosomatis ya. Jadi bukan hanya teman-teman ya, tapi semua penderita itu merasakan keluhan sensasi tersebut. Semua itu yang banyak, yang bejibun, yang 1001. Oke ya. Yang kedua, yakini ke diri teman-teman bahwasannya semua ketakutan dan kecemasan yang muncul saat itu hanyalah ilusi belaka. Tidak terjadi semua ketakutan ataupun kecemasan tersebut. Misalnya serasa mau pingsan tapi tidak pingsan teman-teman ya. Misalnya serasa mau mati tapi alhamdulillah gitu kan masih bernafas, seperti itu ya. Oke. Nah, yang ketiga, gitu kan, teman-teman lakukan solusi dasar. Solusi dasar untuk mengatasi gangguan GERD anxiety psikosomatis ini. Solusi dasarnya apa itu? Nah, di antaranya teman-teman ya, makan teratur di jam-jamnya. Oke, ya. Kalau hari ini makan pagi jam 8, besok pun jam 8, seperti itu dan seterusnya ya. Kemudian itu satu. Yang lainnya, solusi dasarnya itu tidur cukup, ya. Kemudian konsumsi air putih cukup. Oke. Kemudian rutinkan berjemur. Lalu olah nafas perut. Rutinkan. Sebisa mungkin ini setiap hari, minimal paling tidak setiap pagi itu paling 3-5 menit. Ya, lakukan teman-teman melakukan olah nafas perut. Oke ya. Kemudian yang lainnya solusi dasar itu teman-teman lakukan juga secara rutin, bisa pijat refleksi GERD atau pijat refleksi anxiety ya. Itu semua yang saya sebutkan tadi itu sudah ada penjelasan dan detailnya itu di video-video saya lainnya teman-teman ya. Kemudian solusi dasar lainnya gitu kan, itu teman-teman untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, melakukan hobi. Isi waktunya dengan hal-hal yang menggembirakan, dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti itu ya, yang positif teman-teman ya. Jadi ini untuk mengalihkan, seperti itu teman-teman ya. Oke, itu diantara solusi-solusi dasarnya. Kemudian hal lainnya, bagaimana cara menghadapi kesehariannya, itu teman-teman wajib harus mencoba untuk mulai beradaptasi kembali pada hal-hal yang paling mudah ya. Jadi tidak terus-terusan berdiam diri di dalam kamar ya, terus-terusan berdiam diri, atau teman-teman tidak ada usaha untuk memulai beradaptasi kembali, ini hanya akan membuat semakin terpuruk, hanya akan semakin dalam. Takutannya teman-teman pada akhirnya akan merasa nyaman di kamar, nyaman berdiam diri, seperti itu. Padahal itu sesuatu yang salah teman-teman ya. Tidak seperti itu, tapi mulailah untuk beradaptasi kembali pada hal-hal yang paling mudah ya. Contoh misalkan yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan, contoh misalkan berjemur di halaman, di luar rumah, jadi tidak di dalam kamar kan, keluar, seperti itu ya. Contoh lainnya misalkan belanja gitu kan, ke warung terdekat ya.
seperti itu. Yang paling mudah aja dulu lakukan dan bertahap, terus dan terus. Ya, lakukan terus dan terus, continue, konsisten, dan tingkatkan setiap waktunya, gitu kan, seperti itu ya. Jadi ada progresnya, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian hal lainnya teman-teman, mulailah untuk melatih diri hingga teman-teman bisa menemukan kembali titik balik keyakinan yang salah. Ya, karena pada dasarnya nih, semua penderita gangguan GERD anxiety psikosomatis itu memiliki keyakinan yang salah pada dirinya. Nah, keyakinan yang salah ini harus teman-teman ubah, harus teman-teman temukan, harus teman-teman dapatkan kembali keyakinannya yang benar. Ya, jadi temukan titik balik keyakinannya. Contoh nih ya, contoh teman-teman. Kan teman-teman ini meyakininya, teman-teman ini serasa seperti mau mati, serasa mau pingsan gitu kan misalnya. Serasa kalau misalnya teman-teman beraktivitas itu, oh saya akan begini, saya akan begitu, saya mengalami. Nah, itu kan semua keyakinan yang salah. Kenyataannya semua ketakutan dan kecemasan itu tidak terjadi teman-teman ya. Nah, itu harus dibuktikan bahwa keyakinan yang saat ini ada pada diri teman-teman itu salah. Ya. Nah, untuk menemukan kembali keyakinan yang benar itu butuh dilatih. Butuh dilatih teman-teman ya. Step by step, butuh waktu. Gitu. Tidak mudah memang, tapi itu semua bisa dilakukan dengan melatih diri step by step, konsisten dilakukan ya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu hal lainnya seperti itu tentu saja teman-teman, yang ini sebetulnya yang paling utama ya, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasannya apapun yang terjadi pada teman-teman, sakit apapun, gangguan apapun itu adalah qadarullah, itu adalah sudah suratan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi teman-teman kembali lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kesembuhannya seperti itu ya, meminta ampun dan memohon kesembuhannya, meminta petunjuknya untuk bisa teman-teman sehat kembali, normal kembali, seperti itu. Gitu ya, yang teman-teman yang paling utama. Oke. Lalu konsumsi yang paling bisa membantu nih teman-teman ya untuk gangguan anxiety psikosomatis. Karena pada dasarnya nih, gangguan anxiety psikosomatis itu adalah yang diserang itu adalah saraf, ya kan? Itu gangguan mental teman-teman ya. Adanya terganggu saraf-sarafnya, otot-otot sarafnya seperti itu ya. Nah, konsumsi makanan yang bisa membantu untuk kesehatan saraf, untuk kesehatan otak teman-teman, untuk kesehatan lambungnya teman-teman, karena lambung dan otak itu sangat berhubungan erat ya teman-teman ya, dan tidak bisa terpisahkan seperti itu. Nah, salah satu makanan alami yang bisa teman-teman konsumsi itu adalah bekatul. Bekatul, apa itu bekatul? Bekatul itu kulit ari beras. Ya, ini makanan teman-temannya, bukan obat, bukan herbal, tapi ini makanan. Jadi dia kulit ari dari butiran beras, bukan dedak. Beda ya, beda. Kalau dedak itu yang kasarnya bagian luarnya. Dari butiran beras itu dia bagian luarnya, nah itu dedak. Ya. Tapi kalau bekatul itu kulit ari yang paling dalamnya. Ya, jadi setelah melalui penyosohan beberapa kali, nah itu didapatlah bekatul. Ya, jadi ini berupa makanan teman-teman. Insya Allah ini sangat aman sekali dan insya Allah sangat bermanfaat. Banyak sekali yang sudah merasakan khasiatnya, termasuk saya sendiri. Salah satu ikhtiar saya dahulu itu dengan bekatul. Oke ya, insya Allah itu sangat membantu teman-teman untuk semua kesehatan gangguan saraf yang terjadi pada penderita anxiety psikosomatis. Dan dengan berikut keluhan dan sensasinya, termasuk tadi tuh apa yang disebutkan tuh, ditanyakan kram kesemutan ya. Kalau yang itu semua sudah insya Allah bisa teratasi dengan rutin konsumsi bekatul. Intinya tapi teman-teman ya, konsumsi dengan rutin konsisten ya. Awas aja konsumsi, nggak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Karena walau bagaimanapun namanya regenerasi sel-sel saraf itu adalah yang paling lama dibanding sel-sel lainnya ya, berdasarkan ilmu medis gitu kan.
regenerasinya memang yang paling lama itu regenerasi pada saat saraf. Jadi memang dibutuhkan kesabaran dan ketekunan pada teman-teman ya, sabar tawakal selalu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan atau mungkin kesulitan mendapatkan bekatul atau mungkin ragu gitu kan, bekatulnya ini bagus apa enggak gitu kan, seperti itu teman-teman bisa mendapatkan atau bisa membeli bekatul di toko Puspita Miao online yang terdapat di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Silakan ya, dan di sana ada terdapat bekatul beras merah PM ya, bekatul beras merah PM itu Puspita Miao teman-teman ya. Ada berbentuk bubuk, ada juga yang berbentuk kapsul. Jadi kalau kapsul itu di dalamnya itu ya bubuk, bekatul bubuk dimasukkan ke dalam kapsul. Ini bagi yang ingin praktis dan bagi yang tidak suka mengkonsumsi secara langsung, secara bentuk cairan seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa konsumsi yang kapsul, intinya sama aja, khasiatnya sama, isinya sama seperti itu. Kalau yang bubuk kan teman-teman diseduh dengan air panas, nah bisa dicampur dengan madu hutan murni PM-nya. Oke ya. Semoga jawaban saya tadi bisa memuaskan ya bagi yang menanyakan tadi sahabat Puspita Miao gitu kan. Dan kurang lebihnya hal-hal yang detail-detailnya teman-teman silahkan kembali untuk melihat video-video saya lainnya, juga tulisan-tulisan saya di Instagram Puspita Miao ya, semua berisi solusi dan tips, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan bagikan pada teman-teman lainnya yang memiliki gangguan GERD dan sensitivitas somatis. Oke, insya Allah saya tunggu ya pertanyaan teman-teman lainnya yang bagus, yang memang kira-kira menjadi mungkin selama ini nih pertanyaan yang sangat ada di dalam diri gitu kan, tapi belum terjawab gitu, belum ada yang bisa menjawabnya gitu, atau belum terjawab. Silahkan tanyakan di kolom komentar ya, saya tunggu ya. Insya Allah nanti salah satu pertanyaan yang menurut saya itu baik akan saya bahas di video selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.